I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Perkenalkan, saya Berguru Mobil Global dengan NIM 2110321050. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Sisa Kumawati, NIM 2110321072, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Andi Banwati dengan NIM 2110321067. Baik, kita akan memasuki materi yang mengenai tentang kerangka konseptual. Sebelum kita membahas lebih dalam, apa sih kerangka konseptual itu? Nah, kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Tingkat pertama, tujuan pelaporan keuangan. Tingkat kedua, karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Tingkat ketiga, postulat, prinsip, dan keterbatasan. Selanjutnya, materinya yaitu proses perumusan kerangka konseptual. Proses perumusan kerangka konseptual pada dasarnya merupakan proses evolusi yang dihasilkan dari pekerjaan atau proyek sebelumnya. Upaya dilakukan sebelum dihasilkan kerangka konseptual dapat dilacak pada berbagai publikasi. Ada 3 proses perumusan kerangka konseptual. Yang pertama, tingkat pertama, tujuan pelaporan keuangan, di mana tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi. Dalam tujuan pelaporan keuangan terbagi atas 3. Yang pertama, yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman mengenai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit. Yang kedua, untuk membantu investor yang ada pada potensial, kreditor yang ada dan potensial, serta pemakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang terakhir, tentang sumber daya ekonomi, klien terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan dalamnya. Nah, dalam menyediakan informasi kepada pemakai laporan keuangan, profesi akuntan mengendalikan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi paling bermanfaat dengan biaya minimal kepada berbagai kelompok pemakai. Tingkat kedua, karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Agar berguna dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi harus memiliki 2 kualitas, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Adapun dari kualitas primer, yaitu referensi, keandalan, keberdayaan ujian, kenetralan, dan kejujuran penyajian. Sedangkan kualitas sekunder terbagi atas 2, yaitu keberdayaan bandingan dan konsistensi. Tingkat ketiga, postulate, prinsip, dan keterbatasan. 1. Asumsi dasar. 2. Accounting principles. 3. Constraint. Tingkat ketiga, postules, prinsip, dan keterbatasan. Yang pertama, asumsi-asumsi dasar atau postulat. Asumsi dasar akuntansi adalah anggapan-anggapan yang digunakan oleh para akuntansi agar akuntansi dapat dipraktikkan. Yang pertama, kesatuan usaha. Yang kedua, kontinuitas usaha. Implikasi dari asumsi ini adalah yang pertama, kontinuitas usaha memerlukan laporan keuangan periodik sebagai evaluasi kinerja perusahaan jangka pendek. Yang kedua, laporan keuangan periodik bersifat tentatif yang hanya menyajikan informasi sementara untuk satu periodik tertentu. Yang ketiga, laporan laba rugi hanya menunjukkan hasil usaha dalam jangka pendek. Yang terakhir, neraca menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan periodik-periodik berikut. Yang kedua, accounting principles. Yang pertama, the historical cost principles atau harga pertukaran. Ukuran yang bisa digunakan untuk merefleksikan harga pertukaran adalah kas yang dibayarkan, aktiva lain yang diserahkan, saham yang
dikeluarkan, jasa yang dikerjakan, atau hutang yang ditanggung sesuai dengan barang atau jasa yang diterima. Yang kedua, the revenue principles atau prinsip pendapatan. Pengakuan pendapatan berkaitan dengan penentuan kapan pendapatan dapat dicatat dalam laporan keuangan sehingga mempengaruhi hasil usaha atau posisi keuangan perusahaan. Atas dasar kriteria tersebut, pendapatan dapat diakui pada saat berikut ini. Yang pertama, selama proses produksi. Yang kedua, setelah proses produksi selesai. Yang ketiga, pada saat penjualan kas. Yang terakhir, pada saat diterima kas. Yang ketiga, the marketing principles atau prinsip penandingan. Agar dapat ditentukan besar laba atau rugi, biaya harus ditandingi dengan pendapatan pada periode yang sama. Ada 3 dasar penandingan yang dapat digunakan. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Yang terakhir, pembebanan segera. Yang ketiga, constraint. Dalam menyajikan informasi yang berkualitas, akuntansi diharapkan pada 2 kendali utama, yaitu hubungan biaya manfaat dan materialitas. 2 kendala lainnya yang berkaitan dengan lingkungan adalah praktik industri dan konservatisme. Baik, materi selanjutnya ada kritik yang ditujukan pada kerangka konseptual. Di Amerika Serikat, berbagai kritik banyak ditujukan pada proyek konseptual. Karena banyak proyek ini yang gagal, meskipun tidak semua, tetapi sebagian dapat dikatakan berhasil dalam proyek rangka konseptual ini. Namun, keberhasilan proyek rangka konseptual ini berjalan agak lambat. Analisis terhadap kritik tersebut akan memungkinkan dalam membantu memahami alasan mengapa rangka konseptual tersebut berkembang lambat. Hal tersebut hendaknya menjadi perhatian dan membantu pengembangannya di Indonesia, atau memperbaiki bagian-bagian yang masih memiliki kelemahan tersebut secara terencana dan kontinu. Teori akuntansi Jumirin Indonesia Banjarmasin 25, ada 2 pendekatan yang dapat digunakan dalam analisis tersebut. Pertama adalah dengan menganggap bahwa rangka konseptual seharusnya merupakan pendekatan yang ilmiah yang didasarkan pada metode-metode yang umumnya digunakan dalam penelitian ilmiah, dan kedua, pendekatan profesional. Kerangka konseptual seharusnya merupakan pendekatan ilmiah yang mampu membenarkan observasi berdasarkan logika dan bukti empiris. Fokus dalam kritik ilmiah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, asumsi, ontologi, dan epistemologi. Yang kedua, kerancuan penalaran. Yang ketiga, disiplin yang tidak ilmiah. Pendekatan yang dipusatkan pada pemilihan tindakan yang dianggap paling baik berdasarkan nilai-nilai profesional riset positif. Fokus nilai profesional dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada riset positif, yang kedua kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan, yang ketiga self-preservation.